Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Jadi sukacita ketika kita bisa sama-sama kembali datang di rumah Tuhan. Hari ini menjadi hari yang spesial karena hari ini merupakan satu hari sebelum kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa Bapak Ibu? 81. Agak delay jawabnya, yang ke-81 ya Bapak Ibu. Kita mau sama-sama mengajak kita semua untuk merasakan kemerdekaan Indonesia. Boleh saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama, mengambil sikap yang sempurna. Kita mau menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Rasa bangga kasih tepuk tangan untuk Indonesia. Kita masih tetap bangkit berdiri, bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan atas bangsa Indonesia. Kita telah melihat perjalanan suka dan duka yang Indonesia alami. Dan kita melihat kondisi bangsa saat ini. Apalagi dengan keadaan yang baru kita tahu, ada bencana yang baru terjadi kemarin dari NTT. Sama-sama kita mau menyadari bahwa kita masih membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita masih membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyatukan setiap hati kita, kerinduan kita kepada Dia. Haleluya Tuhan. Kami rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah.
Tuhan. Katakan, Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. sebab oleh anugerah-Mu Tuhan, Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah, pulihkan setiap bangsa kami. pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan Bapa, kembalikan bangsa kami Tuhan, biar Engkau yang pulihkan bangsa kami. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Sepakat sama-sama kita mau nyatakan, Tuhan pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. dalam momen ini Tuhan, kami sama-sama mau menyiapkan setiap hati kami, doa kami, kerinduan kami atas bangsa Indonesia. Mohon pemulihan daripada Engkau, dan kami percaya biar kiranya bangsa ini memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama buka setiap hati kita akan berdoa bagi bangsa ini. Sebagaimana pujian kami ini kami angkat di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon pemulihan daripada Tuhan atas bangsa kami. Secara kerukunan kami perlu pemulihan daripada Allah.
Kiranya tercipta kesatuan Tuhan. Terjadi kesatuan di negeri ini, tidak terpecah belah. Secara ekonomi juga kami mohon pemulihan daripada Allah. Kiranya ekonomi ini Tuhan boleh merata, dinikmati oleh penduduk Indonesia. Tidak hanya untuk golongan-golongan tertentu saja. Kami mohon kiranya ada berkat yang luar biasa Engkau berikan untuk kami menikmati bersama-sama. Pulihkanlah keadaan pemimpin bangsa ini Allah. Sehingga mereka menyadari Tuhan tugas tanggung jawab mereka. Mereka lakukan dengan baik dan benar, penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sesuai dengan janji mereka, kami berdoa Tuhan. Jikalau ada sesuatu yang keliru, yang menyimpang, Tuhan luruskan. Tuhan ingatkan, Tuhan tegur dengan kasih. Kami hanya bisa berdoa, mohon campur tangan Tuhan. Supaya terjadi pemulihan secara keseluruhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon Allah berikan hikmat bijaksana daripada Allah. Untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan hikmat daripada Allah. Sehingga dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Sehingga terjadilah pemulihan Tuhan. Kalaupun ada gejolak-gejolak yang saat ini sedang ada Tuhan, di dalam nama Yesus, kami mohon pemulihan daripada Allah. Kiranya ini tidak merambat kemana-mana. Kiranya Tuhan Engkau tutup dan stop ya Allah. Sehingga terjadi pemulihan dan bangsa ini dibangun didasari dengan cinta dan kasih. Bukan Tuhan dengan kemarahan, kedengkian, kebencian. Kiranya dijauhkan hal itu Tuhan. Sehingga pemimpin-pemimpin bangsa kami boleh memiliki hati yang taat, hati yang takut akan Allah, hati yang sungguh-sungguh Allah dapat dipercaya oleh Tuhan dan juga oleh rakyat yang dipimpinnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami mohon kepada Allah. Hanya Tuhanlah satu-satunya andalan dalam kehidupan kami untuk menjaga negeri ini, untuk melindungi negeri ini daripada hal-hal yang tidak kami inginkan. Berikan keamanan ya Tuhan, di mana esok hari kami akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-81 tahun di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya dijauhkan daripada hal-hal yang tidak kami inginkan. Berikan keamanan Tuhan, jaga lindungi ya Allah. Dimanapun kami merayakan Tuhan hari kemerdekaan, baik yang di kota maupun yang di daerah, Tuhan hadir di sana supaya benar-benar Allah ada kesatuan, ada kesehatian, dan dibangunlah kiranya bangsa ini didasari dengan cinta satu dengan yang lain, dengan saling mengasihi, satu peduli satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan esok hari ke dalam tangan Tuhan. Kiranya tidak ada hal-hal yang merugikan, yang merusak kesatuan dan persatuan bangsa ini. Di dalam nama Yesus kami mohon juga ya Allah, campur tangan Tuhan, lawatan Tuhan di NTT, di mana pasca Tuhan daripada goncangan-goncangan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau melihat kondisinya, Engkau tahu keberadaan mereka, Tuhan tahu kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus pulihkanlah NTT ya Allah. Mereka yang sedang kena musibah, di dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka. Kiranya hati mereka, iman mereka tetap terjaga, tetap bergantung kepada Allah, mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu. Bangsa negeri ini adalah milik Tuhan, semua di dalam penguasaan Tuhan. Apapun yang terjadi semua seizin Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga sanggup menjaga dan melindunginya. Itulah sebabnya kami berdoa pagi hari ini sebelum kami beribadah. Kami mohon campur tangan Tuhan, lawatan Tuhan yang luar biasa atas negeri kami. Kami rindu negeri ini memuliakan nama Tuhan. Kami rindu negeri ini Tuhan, di dalamnya Tuhan berita Injil tetap disebarkan, tetap bisa disampaikan melalui anak-anak Tuhan yang sudah mengalami lawatan Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Engkau berbicara banyak lewat bencana yang ada. Kiranya Tuhan juga berbicara bagi bangsa ini melalui pemimpin-pemimpin bangsa ini. Tuhan berbicara, Tuhan lakukan yang terbaik sehingga kami boleh Tuhan hidup merdeka di zaman saat ini Tuhan, yang jauh sekali Tuhan daripada hal yang kami harapkan. Namun Tuhan dapat menciptakan itu. Itulah sebabnya kami berdoa buat kemerdekaan bangsa ini kiranya tetap terjaga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur punya Allah yang dapat kami andalkan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita dalam kondisi yang baik, dalam keadaan yang bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa menyembah Dia, kita bisa memuji Dia, dan kita diselamatkan oleh Tuhan.
datang menyembah Engkau, Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang
Kami tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi ruangan ini Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Oh.
seberapa banyak di antara kita yang percaya bahwa pujian kita punya kuasa? Boleh lambaikan tangannya? Kita mau puji nama Tuhan, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam pujian.
sekolah minggu. Betapa manisnya mereka di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita bangga mempunyai Tuhan yang luar biasa mengasihi kita dan mengasihi anak-anak. Kiranya doa-doa daripada Bapak Ibu, doa-doa kita didengar oleh Tuhan sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan daripada Tuhan untuk kami. Kami bersyukur punya Allah yang senantiasa memberi kemenangan. Waktu kami sakit Engkau menyembuhkan kami, waktu kami gelisah Engkau menenangkan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dalam kehidupan kami, ada kemenangan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa itu mengalir, kesembuhan itu mengalir, kemenangan itu mengalir untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan menjaga, melindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan melingkupi, Tuhan memberikan damai sejahtera, dan Tuhan memberikan hal-hal yang baru dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka masih kecil, tapi mereka memiliki iman yang kuat, didasari dengan firman Tuhan yang mereka terima daripada kakak-kakak pembina mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup menjagamu, Allah yang hidup memberkatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kudus menjagamu, Allah yang hidup menyertaimu, dan engkau adalah anak pilihan Tuhan. Kalian semua adalah anak-anak pilihan Tuhan, milik Tuhan, biji mata Tuhan. Engkau berarti berharga di mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat daripada Allah, dijauhkan daripada hal-hal yang tidak kami inginkan, terbungkus, terjaga oleh kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau menanamkan, engkau menaburkan benih-benih firman Allah di hatinya. Tuhan tumbuhkan itu, Tuhan jadikan hidup itu hingga mereka hidup dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih buat terang Tuhan yang terus bercahaya. Terang ilahi itu menyinari kehidupan kami sehingga kami tidak ragu mengikut Engkau. Kami berjalan bersama dengan Tuhan di dalam pengurapan Allah. Kami melayani dan kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjagalah Engkau, dilindungi oleh kuasa Tuhan, oleh kasih Tuhan yang besar. Kasih Tuhan tidak pernah habis turun dalam kehidupanmu. Kau mengalami itu dalam keluargamu. Diberkatilah Engkau, anak yang manis, anak yang diberkati Allah. Anak Tuhan adalah anak yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan sejak dari kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus kemenangan daripada Allah membuat dia mampu menjadi anak yang takut kepada Allah. Dijauhkan daripada roh pemberontakan, dijauhkan daripada roh melawan orang tua. Penundukan diri daripada Roh Kudus menyertai hidupmu sehingga engkau menjadi anak yang manis, menjadi berkat bagi orang tuamu, dan orang tua juga menjadi berkat buat anak-anak. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup memberkati anak-anak sekolah minggu, Allah yang kudus memberkati guru-guru sekolah minggu, Allah yang hidup memberkati gereja Pajar Baru. Yesus dimuliakan karena Engkaulah yang hadir di tempat ini. Haruslah kami Tuhan tetap mengagungkan Engkau dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, hari ini anak-anak sekolah minggu merayakan hari kemerdekaan. Sukacita daripada Tuhan kiranya menyertai. Kalaupun mereka mengadakan perlombaan-perlombaan, biarlah mereka melakukan itu dengan sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Sukacita daripada Tuhan menyertai perayaan kemerdekaan yang mereka adakan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Ibadah sekolah minggu dan ibadah kami semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan berkata, dalam segala keadaan hidup kita, mari datanglah kepadanya, bahwa setiap hidupmu, karena dialah sumber kekuatan, sumber kelegaan bagi setiap kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku
datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku
hari ini kami diperhadapkan kembali oleh firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi suluh bagi kehidupan kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang dapat kami lakukan dan dapat kami melalui setiap masalah-masalah dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga kami sekaliannya yang mendengarkannya. Yang percaya kepada Tuhan katakan dari dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, silakan duduk ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya, terima kasih untuk WL Singer, pemain musik, soundman dan juga multimedia. Kiranya Tuhan memberkati. Di siang hari ini saya mengajak ibu bapak sekaliannya untuk membuka dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat 28, 29 dan 30. Ya. Matius pasal yang ke-11 ayat 28, 29 dan 30. Ya, nanti kita akan membacanya bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ke-28. Nanti sidang jemaat akan membacakan ayat yang ke-29. Nanti saya akan membacakan yang terakhir ayat yang ke-30. Ya, kita bisa membacanya di depan. Demikianlah firman Tuhan. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, saya berikan judul firman Tuhan, Gandul Gusti atau bergantung kepada Tuhan. Ya, ada satu ilustrasi ibu bapak. Ya, ini dia bagi ibu-ibu yang suka mencuci pakaian, ya menjemurnya pasti mengerti. Ya, mengapa kalau jemuran itu ketika dicuci harus dijemur gitu ya. Ya, kenapa ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan? Setiap cucian ketika dicuci, dibilas, dibersihkan harus dijemur, digantung begitu. Ya, supaya kering. Ya, supaya wangi gitu kan. Ya, pernah memang suatu kejadian karena memang saya suka laundry ya, pakaian di laundry gitu kan, dibawa ke laundry kiloan, beli koin gitu kan, dimasukin gitu karena memang satu kesibukan yang ya lumayan lah. Jadi laundryan itu cucian ditaruh atau dienepin dulu seharian. Besoknya baru diambil. Ya, itu pernah kejadian. Ya, rupanya ada perbedaan. Ketika laundryan itu diambil langsung dijemur, dengan laundryan itu diambil 1 hari kemudian baru dijemur gitu ya. Beda. Ya, aromanya beda, wanginya berbeda. Ya, suatu keharusan pakaian ketika dicuci harus dijemur, harus digantung. Ya, itu suatu keharusan ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya, percuma kalau pakaian itu cuma dicuci nggak digantung dan dijemur, nggak akan pernah kering. Ya, walaupun mungkin kering tapi kan berbeda. Manfaatnya, baunya berbeda, wanginya berbeda. Satu keharusan ketika pakaian itu dicuci harus dijemur, harus digantung. Ya, harus digantung. Suatu keharusan harus digantung. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Suatu keharusan ya bagi kita yang percaya kepada Tuhan untuk hidupnya bergantung kepada Tuhan. Ya, kehidupan kita akan bermakna. Kehidupan kita akan bernilai. Kehidupan kita akan bermanfaat jika kita bergantung kepada Tuhan. Gandul Gusti. Ya. Memang kita sudah menerima pengampunan, disucikan oleh darah Yesus, tetapi kehidupan kita harus bergantung kepada Tuhan dalam setiap saat dan setiap hari. Ya, jangan lupa bergantung kepada Tuhan itu adalah suatu keharusan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan lupakan kekristenan tanpa dia bergantung kepada Tuhan adalah kesia-siaan. Ya, ada 3 hal yang penting yang dapat kita pelajari bagaimana kita harus bergantung kepada Tuhan atau kita
harap kepada Tuhan, gandul Gusti. Nah, yang pertama ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ya ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita mendapatkan berkat hidup. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Ya, ada kejadian, ya ada perusahaan makanan ringan di luar negeri, ya mengeluarkan produk makanan ringan untuk anak-anak, ya dicek oleh Kementerian Kesehatan dan rupanya di dalam makanan ringan tersebut mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan anak. Ya, di ultimatum perusahaan tersebut ya stop, ya perbaiki, ganti dengan yang aman supaya dapat dimakan, dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, dilakukan ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dilakukan evaluasi, dilakukan perbaikan. Tetapi yang dilakukan itu bukan bahan-bahan yang ada di dalamnya, ya untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Tetapi yang diperbaiki itu adalah kemasannya, ya dalamannya makanan yang dikonsumsi itu tidak, covernya doang diperbaiki. Ini suatu hal yang berbahaya. Ya sering memang yang kelihatan dipandang mata, menarik sepertinya bagi kehidupan kita, dapat dipercaya, tetapi itu membawa bahaya, membawa maut, membawa celaka. Yesus katakan, celakalah kamu Korazim, celakalah engkau Betsaida, celaka. Karena mereka menaruh percaya kepada hal-hal yang materi. Celaka kamu, terkutuk kamu. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang beriman kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang datang kepada Tuhan. Karena dia mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Materi tidak dapat memberikan kepada kita kelegaan. Hanya Yesus yang memberikan kepada kita kelegaan. Berkat hidup ada di dalam Tuhan. Ketika kita mengandalkan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Belajar untuk mempercayakan diri kita dengan apa yang tidak dapat dilihat. Karena yang tidak dapat dilihat itu sifatnya kekal, sifatnya tetap, sifatnya itu pasti dalam kehidupan kita. Apa yang Bapak Ibu lihat itu hanya sementara. Apa yang Bapak Ibu lihat itu hanyalah kamuflase, menipu ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ketika engkau beriman kepada Tuhan, hidup diberkati oleh Tuhan. Ketika engkau beriman kepada Tuhan, hidupmu disertai oleh Tuhan. Walaupun kau harus menghadapi badai, menghadapi rintangan, menghadapi lembah bayang maut, ada perkenanan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada tongkat Tuhan, ada gada Tuhan. Hidup diberkati oleh Tuhan. Amin. Jangan kita berpikir seperti orang-orang Farisi, diberkati harus wah kaya dan lain sebagainya, penampilan luarnya, tetapi di dalamnya enggak. Iya, kalau kita menerima damai sejahtera, kita menerima ketenangan di dalam jiwa kita. Iya, kalau Pak Jamal bilang yang penting kita makan kenyang, tidur tenang gitu loh. Ah, itu udah berkat Tuhan. Iya, kalau mau mengejar hal-hal materi sia-sia, percuma. Nafsu nggak akan pernah mengenal kata cukup. Tetapi kalau kita belajar untuk menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ada berkat kerukunan, ada berkat keharmonisan, makan minum enak, tidur nyenyak. Ya, walaupun banyak masalah. Amin. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, yang punya usaha ya tahulah susahnya bagaimana orang berusaha. Tetapi ada berkat Tuhan, ada ketenangan yang daripada Tuhan, ada jaminan Tuhan yang membuat hidup kita itu walaupun ke depan gak ada kepastian, tetapi kita bisa menyatakan, merasakan bahwa Tuhan hadir hari ini buat saya. Amin. Iya, kita bisa menikmati hidup. Ya, menikmati hidup sesuai
bergantung kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Ya, ketika kita bergantung kepada Tuhan, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu mau diberkati oleh Tuhan? Merasakan hidup, ya menikmati hidup kebersamaan dengan Bapak Ibu, dengan istri dan anak-anak. Ya, gandul Gusti. Amin. Gandul Gusti. Percaya kepada Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu hal yang pertama ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua. Ya, yang kedua. Nah ini dia. Ya, ketika kita gandul Gusti, ada jawaban hidup. Kita menerima jawaban yang daripada Tuhan. Ya, kalau kita kembali kepada sejarah penulisan firman Tuhan di awal-awal. Ya, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki itu, ya mereka menantikan kedatangan Mesias. Wah, tetapi ketika Mesias itu datang, ya mereka tolak. Ini bukan jawaban. Ini bukan Mesias yang saya impikan, yang saya harapkan, bukan. Jadi apa yang mereka harapkan itu adalah hal-hal yang materi. Padahal yang dipentingkan buat mereka itu adalah keselamatan jiwa. Itu hal yang utama. Ya, ketenangan hidup itu yang pertama. Itu yang utama. Ya, bebas dari dosa dan mendapatkan pengampunan dosa, itu yang pertama. Itu yang harus mereka terima. Jawaban hidup itu Yesus datang dan berikan. Ya, materi apakah bisa memberikan jawaban dalam kehidupan kita? Enggak. Yang memberikan ketenangan, yang memberikan jawaban dalam kehidupan kita adalah Kristus. Kristus tidak bisa digantikan dengan apapun juga ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dengan sains, dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi. Ya mungkin ada sekarang ini dengan teknologi yang berkembang manusia semakin mudah. Ya, seolah-olah dijauhkan daripada Tuhan. Tetapi hakikatnya Tuhan gak bisa tergantikan. Hidup manusia itu harus lekat kepada Tuhan. Hidup manusia itu harus bergantung kepada Tuhan. Karena hidup manusia itu menempel sebenarnya kepada Tuhan. Hidup berasal daripada Tuhan itu sendiri. Gak bisa lepas seharusnya manusia daripada Tuhan. Harus hidup bergantung, menempel kepada Tuhan. Yesus itu adalah jawabannya ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus itu satu-satunya jawaban. Gak ada yang lain. Dan itu tidak bisa tergantikan oleh apapun juga. Kalau ada dalam pemikiran kita hal yang dapat menggantikan Kristus dalam hidup kita, itu hal yang berbahaya. Bahaya. Itu yang mendapat kecelakaan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan solusi daripada Tuhan. Kita mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ya, imanmu tidak akan sia-sia. Yesus jawaban. Yesus satu figur yang dinantikan. Yesus satu figur yang dijanjikan. Enggak ada yang lain. Enggak ada satu figur yang lain yang dijanjikan oleh Tuhan yang dapat menutup segala dosa-dosa kita. Enggak ada. Enggak ada figur lain yang dapat memberikan kepastian hidup dalam kehidupan kita. Selain daripada Kristus, enggak ada. Yesus jawaban hidup dalam kehidupan kita. Satu-satunya, only one. Yang kita butuh hanyalah satu. Kristus dalam kehidupan kita. Dengan kita memegang Kristus, itu cukup. Amin. Yesus cukup. Ketika kita beriman kepada Tuhan, apakah itu cukup? Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Percaya, dia mampu. Ya dia bilang, ya aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia mampu memberikan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Kepastian dalam kehidupan kita. Jawaban dalam kehidupan kita. Yang tidak bisa dunia berikan kepada kita sekaliannya. Amin. Oleh karena itu cari Tuhan. Andalkan Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Gandul Gusti yuk. Itu hal yang kedua, ibu bapak. Nah, hal yang ketiga. Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita gandul kepada Tuhan, kita mendapat pengalaman hidup. Ya, Yesus katakan belajarlah kepadaku. Ya, Yesus itu
Apa yang tidak dapat, apa yang tidak dirasakan oleh Yesus sebagai manusia? Semua sakit penyakit, penderitaan, semua dialami oleh Yesus. Dan dia satu figur yang mampu mengalahkan maut. Pengalamannya mengalahkan maut itu yang nggak ada dan tandingannya. Tidak ada satu tokoh di dalam dunia ini yang bangkit dari kematian, nggak ada. Pengalamannya inilah yang memberikan kepada kita kepastian. Ya, ketika kita percaya kepada kebangkitan Kristus, percaya kepada kekuatan yang daripada Allah. Ya, pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan itu luar biasa. Ya, walaupun di depan itu ada badai, walaupun di depan kita ada lembah, ada maut sekalipun, tetapi kita bisa lihat pengalamannya. Ya, melalui lembah kekelaman, melalui maut, ya dia akan berikan kepada kita, nggak usah takut. Ya, dia sudah lewati itu semua. Selain dia adalah guru, dia adalah juga penyelamat. Belajar. Ya, kenal dia lebih dalam lagi. Buka hatimu. Ya, dia akan membawa kepada kita sekali ini level demi level, satu dimensi ke dimensi yang lainnya. Sehingga kita dapat merasakan dan dapat melihat bahwa Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa. Walaupun tidak ada kepastian ke depan. Ya, bagaimana usahaku ke depan. Walaupun gak ada hal yang dapat memberikan kepastian dalam kehidupan keluargaku ke depan. Tetapi Tuhan bisa. Ya, melalui pengalaman-pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu mau mengalami Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, mengalami bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita? Ya, andalkan Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Gandul Gusti. Yuk, gandul Gusti. Ini Ibu Yani tuh. Ya, nah. Bisa slide selanjutnya. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini pasangan suami istri. Wah, mesra gitu ya. Iya. Saya pernah di sini kan nggak ada yang dijodohkan gitu ya. Semuanya pacaran kan, nikah pacaran, suka sama suka gitu kan. Tapi saya pernah ada satu pasang, saya pernah ini memang real Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Iya, saya pernah tinggal di Puspa 1 gitu kan. Jadi yang punya kontrakan itu tante sama om gitu ya. Iya, pernah suatu kali itu kan karena tantenya suka datang ke rumah curhat. Iya, dia curhat. Rupanya omnya tuh, suaminya tuh cerewet. Wah, suka ngatur-ngatur emosian gitu kan. Wah, detail. Wah, ini kebalik. Jadi suaminya itu cerewet gitu. Wah, pokoknya rame deh kalau di rumah. Iya, kan kalau di rumah kan kita kan kebalikan ya. Iya, tapi ini benar kejadian. Suaminya cerewet. Ya, orang bilang ke cewek lah gitu loh. Wah, terus tantenya ngomong. Nah, saya bertanya, tante gimana dulunya? Dulunya tante dijodohin. Nggak pacaran, dijodohin. Jodohin, kenalan sebentar terus nikah gitu loh. Terus gimana tante? Mau dibuat apa lagi? Ya si om udah begitu kita belajar terima aja lah. Waduh, sampai meninggal tuh omnya. Iya, meninggal. Jadi nggak komplain, dia terima tuh. Iya, itu dijodohin loh, dijodohin. Nggak saling kenal, pacaran gitu loh. Setia sampai mati. Iya, setia sampai mati. Ya, ini saya nggak apa namanya, nggak khotbah ke kaum wanita, nggak. Ini kepada kita semua, ya. Ya, maaf kalau misalnya ada yang tersinggung gitu. Ya, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita mengikut Tuhan. Ya, itu bukan karena dijodohin. Bukan karena ikut suami. Bukan karena ikut istri. Bukan karena memang anak. Ya, orang tua Kristen, enggak. Ya, itu ada suatu keputusan. Ya, untuk mengikat Yesus ada suatu pengalaman. Kita mengalami bahwa Yesus itu hidup dalam kehidupan kita. Dia baik dalam kehidupan kita. Dia menolong dalam kehidupan kita. Dia memberikan solusi dalam kehidupan kita. Dia memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan pemberiannya dalam kehidupan kita selain daripada dia. Kalau tante ini aja Ibu Bapaknya yang dikasih oleh Tuhan gak kenal setia. Apalagi kita
yang sudah mengalami kuasa Tuhan, yang sudah mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Apakah kita mau mundur dan kurang setia kepada Tuhan? Kita mesti lebih lagi setia kepada Tuhan. Gandul gusti lebih dalam lagi. Berserah kepada Tuhan dalam keadaan yang susah ke depan. Apa yang kita dapat lakukan? Yuk berserah kepada Tuhan. Lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Setia kepada Tuhan. Tidak akan pernah kekurangan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, bagi orang yang berserah kepada Tuhan, bagi orang yang mengandalkan Tuhan, bagi orang yang gandul gusti, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Ya, mungkin kita memang keadaan kita nggak baik-baik, tapi ada Tuhan yang baik. Puji Tuhan, amin. Iya, mari sidang jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri bersama-sama. Kita responi firman Tuhan. Kita katakan dia sanggup. Kita ambil refnya saja. Pemain musik bisa tolong. Pak El Singer. Ya. Ya, percaya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Gantungkan harapanmu kepada Tuhan. Cukup Tuhan dalam kehidupan kita. Refnya aja, dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan
Tidak ada suatu pun yang sulit untuk Engkau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Jikalau kami memang sungguh-sungguh mau bergantung penuh kepadamu, semua akan menjadi mudah. Semua ada jalan keluar untuk dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan dapat melakukan perkara yang besar. Dan kami akan melakukan dan mengalami hal seperti ini. Karena Tuhan selalu memberikan kepada kami pengalaman-pengalaman yang baru. Izinkan kami melakukan ya Tuhan hal-hal yang baik. Hal yang baik itu adalah bergantung penuh kepada Engkau. Berharap penuh kepada Tuhan. Kalaupun ada hati yang terluka, kehidupan kami terasa menderita, kami bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhanlah memulihkan hati kami. Tuhanlah yang memulihkan kehidupan kami. Bahkan Tuhan juga memulihkan keluarga kami. Tuhan juga sanggup memulihkan ekonomi kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Tidak ada satupun bagi Tuhan terlambat untuk menolong kami. Karena Tuhan akan terus menolong kami. Menolong orang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Menolong orang yang berharap penuh kepada Tuhan. Kami perlu kekuatan daripada Tuhan saat ini. Kami perlu pertolongan Tuhan saat ini. Dan saat ini Tuhan kami mengimani bersama-sama bahwa berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Di dalam keluarga kami, dalam pribadi kami. Begitu juga Tuhan di dalam pelayanan kami. Kami yakin dan percaya Engkau sanggup mengadakan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan begitu jelas berbicara kepada kami. Orang yang bergantung kepada Tuhan akan mengalami pengalaman yang baru bersama dengan Engkau. Orang yang bergantung kepada Tuhan akan mendapat jawaban daripada Allah atas semua masalah pergumulan hidupnya. Orang yang bergantung kepada Tuhan, merekalah diberkati oleh Tuhan. Kamilah orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena kami semua hidup bergantung penuh kepadamu. Ajar kami, tolong kami, bantu kami ya Roh Kudus. Supaya kami memiliki hati yang terus melekat kepada Engkau. Percaya dan yakin akan kekuatan kuasa Tuhan. Kemampuan Allah yang ilahi itu. Kiranya kami boleh alami dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami Allah semakin hari semakin bergantung kepada Allah, semakin hari semakin dikuatkan oleh Tuhan, semakin hari kami mencintai Engkau, semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan, semakin hari hidup kami semakin takut akan Allah, semakin bergantung dan semakin mengatakan iya untuk tugas pelayanan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Firman Allah yang singkat sederhana tapi begitu menyentuh hati kami. Kami sangat-sangat dipuaskan oleh kuasa Roh Allah. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang hidup, yang mengerti dan mengetahui akan keperluan kami. Dalam nama Yesus, hamba Tuhan Bapak Pendeta Rahmat diberkati oleh Tuhan. Kuasa Tuhan, urapan Tuhan terus mengalir. Dan jemaat Tuhan dimanapun dia melayani, semuanya mengalami lawatan dan berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Kita mau sama-sama menyiapkan persembahan kita. Saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Pak Jamal akan berdoa untuk persembahan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini sudah Tuhan berkati kami lewat ibadah kami yang kedua ini Tuhan. Bahkan kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan berkati kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami memberikan persembahan. Sucikan, kuduskan persembahan kami ini Tuhan, supaya berguna bagi kemajuan gereja-Mu tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selalu baru setiap hari.
Selama mengakhiri ibadah pada hari ini, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga. Katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga. Katakan sungguh berharga, sungguh berharga Engkau, sungguh berharga Engkau, Yesus. Tuhan, nama Tuhan Yesus Allah yang hidup sungguh berharga dalam kehidupan kami. Kami takut Tuhan. Kami tidak mau. Kami tidak akan bisa berbuat apa-apa jikalau Tuhan jauh daripada kehidupan kami. Karena begitu berharganya Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami merasakan kami takut kehilangan Engkau. Kami takut hidup jauh daripada Tuhan. Kami mau selalu ada bersama dengan Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak ternilai dalam kehidupan kami. Kaulah satu-satunya yang kami miliki, yang dapat kami andalkan dalam hidup ini. Di dalam keluarga kami, dalam masalah yang kami hadapi, Tuhanlah satu-satunya harapan kami. Dalam usaha pekerjaan yang kami bangun, Engkaulah satu-satunya pengharapan dan andalan dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan dalam hidup ini, baik dalam pelayanan kami, Tuhanlah yang utama dalam kehidupan kami. Engkaulah yang kami andalkan ya Allah. Apapun kegiatan kami di gereja ini, Tuhanlah yang kami andalkan. Sebagaimanapun, seperti apapun kami melangkah dengan kekuatan kami, itu tidak akan sama seperti kami mengandalkan Tuhan. Seperti kami hidup bersama dengan Tuhan. Beda hasilnya, beda ya Tuhan. Jikalau kami mengandalkan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang kami takut akan kehilangan Engkau dalam kehidupan kami. Sehingga kami mau Tuhan, Engkau terus bertahta dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan tetap tinggal di dalam hati kami. Roh Kudus pegang kami, Roh Kudus kuasai kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kemerdekaan dalam roh kami Allah. Merdeka, bebas melakukan apa saja untuk kemuliaan Allah. Sehingga kami tidak diikat dengan rasa takut dan khawatir. Kami dilepaskan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga ada kedamaian, ada kesejahteraan, dan ada Tuhan kebahagiaan yang kami rasakan hidup bersama dengan Tuhan. Karena kami hidup bergantung kepada Allah. Ya Tuhan, esok hari bangsa kami Tuhan di dalam negeri kami, baik itu Tuhan di daerah-daerah Tuhan maupun yang ada di pemerintahan pusat, kami akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-81 tahun. Kiranya Tuhan, sekali lagi kami mohon, kiranya tidak terjadi apapun ya Tuhan yang akan mengacaukan perayaan ini. Kiranya semua berjalan dengan baik dan tertib, terkendali. Rasa dan juga keamanan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sehingga tidak ada terjadi sesuatu yang membahayakan, merugikan, bahkan yang merusak kesatuan daripada negeri kami. Semua berjalan dengan baik dan tertib. Doa kami Tuhan, Tuhan ada, Tuhan menguasai, Tuhan mengendalikan.
dilakukan, apapun yang dilakukan besok di dalam merayakan 17 Agustus ini. Terpujilah nama Tuhan. Demikian ya Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini. Tapi kami memiliki keyakinan yang penuh bahwa Roh Kudus yang kami imani, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Karena kami sangat takut kehilangan Engkau. Tuhan akan terus ada bersama dengan kami. Sehingga ada roh damai, sukacita menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pegang kami Tuhan. Kami akan meninggalkan ruangan ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami akan meninggalkan ruangan ini, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu sangat berarti dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu sangat berarti dalam kehidupan kami. Karena begitu banyaknya serangan-serangan yang coba menyerang kehidupan kami, melemahkan iman kami. Namun kami yakin Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Karena kami bergantung kepadamu, kemenangan daripada Tuhan akan turun atas kehidupan kami, atas keluarga kami, atas usaha kami, atas kesehatan kami. Yang sakit saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kami kesembuhan. Pak Pukok dijamah oleh Tuhan, diberi kekuatan iman daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami mohon, berikan kekuatan iman, berikan kekuatan kemampuan daripada Allah untuk tetap bertahan beriman kepada Allah. Kami juga bersyukur dan juga berdoa Tuhan buat Ibu Aceh di dalam nama Yesus. Terima kasih buat kuasa mujizat yang Kau nyatakan. Kankernya sudah dikatakan negatif Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang hidup, kiranya Tuhan menyempurnakan kesembuhan-Mu ya Allah. Dan kami juga tetap berdoa buat Chandra, anak daripada Bapak Ayen, di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan juga memberikan pemulihan daripada Tuhan. Jikalau ada di antara kami saat ini yang sakit, di dalam nama Yesus, kuasa nama Yesus, kuasa bilur Yesus, kuasa kesembuhan itu mengalir atas kehidupan kami. Kemenangan daripada Tuhan berpihak bagi kami. Karena Engkau menemukan iman, Engkau mendengar doa kami, Engkau tahu harapan kami, iman kami hanya bergantung kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, yang Tuhan sedang bergumul dengan pekerjaan usaha, di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan buat pergumulan ini. Tuhan berikan pekerjaan yang baik, yang cocok, yang tepat, sesuai dengan skill yang dimiliki oleh umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan, membiarkan kami terlantar. Karena kami dijaga, dipelihara oleh Allah yang Maha Tahu, oleh Allah yang kudus, oleh Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Kepada siapa kami percaya selain daripadamu? Hanya kepada Yesus Kristus, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kami taruh hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Tuhan yang berdaulat atas semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan tinggalkan ruangan ini. Kami akan pulang bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan terus ada bagi kami. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah memuji-muji Tuhan, sudah melayani Tuhan. Hamba Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya. Kita sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang diurapi oleh Allah. Dan kita semua menikmati hadirat Allah. Sekarang angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu. Oleh sebab itu kami akan pulang bersama dengan berkat daripada Allah Bapa di surga melimpah-limpah turun atas kehidupan kami. Roh damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami akan menyala-nyala sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan berkobar-kobar, mengalami kemerdekaan dalam kehidupan kami. Allah kami, Allah yang hidup, memberkati hidupmu, memberkati hidup kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Anugerah kasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah turun atas kehidupan kita dalam nama Yesus. Haleluya.